Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas infeksi menular lewat transfusi darah IMLTD. Materi kita yang kelima yaitu sitomegalopirus. Ini merupakan inisiasi perkuliahan pertemuan kelima. Di channel Atalim Indonesia, mari kita simak materinya sebagai berikut dengan dimulai IMLTD sitomegalopirus. Salah satu IMLTD lain yang disebabkan oleh virus selain sebelumnya yaitu HIV dan hepatitis virus yaitu sitomegalovirus CMV disingkat. Uji saring CMV mungkin masih terdengar asing karena sampai saat ini Indonesia belum melakukan uji saring terhadap infeksi sitomegalovirus secara rutin terhadap darah donor. Kita tahu ya di sini hal ini karena apa? Karena mengingat masih belum tingginya prevalensi infeksi virus CMV ini di negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan anjuran WHO, uji saring CMV ini dilakukan pada beberapa negara yang endemik infeksi CMV untuk mengurangi transmisi CMV melalui transfusi darah. Jadi penting sekali ya di sini agar produk darah yang didapat dan dihasilkan itu berkualitas tinggi dan bebas dari penyakit. Nah, kita pindah langsung ke virus sitomegalonya. Sitomegalopirus atau CMV merupakan virus DNA yang tergolong dalam genus virus herpes. Virus yang spesifik menyerang manusia disebut dengan human CMV dan merupakan human herpes virus 5, anggota famili dari 8 virus herpes manusia, subgrup beta herpes virus. Jadi ada herpes zoster, herpes simplex ya. Jadi ini kebetulan yang anggotanya adalah sitomegalopirus. Nah, penamaan sitomegalopirus terkait pembesaran ukuran sel sampai dengan 2 kali lipat dibandingkan ukuran sel yang tidak terinfeksi. Dan pastinya selnya seperti burung hantu ya, seperti mata burung hantu pada awal-awal tadi kita sudah di halaman awal ya bercerita di situ. Kemudian lagi lanjut di sini CMV menginvasi sel inang dan kemudian memperbanyak diri replikasi. Nah, kita pindah ke epidemiologi CMV. Infeksi CMV tersebar luas di seluruh dunia. Terjadi secara endemik dan tidak dipengaruhi oleh musim. Infeksi akibat CMV merupakan infeksi kongenital yang terbanyak. Jadi pada proses-proses kehamilan ya yang ditularkan oleh ibu kepada si bayi. Dan menyebabkan morbiditas, angka kesakitan ya yang cukup tinggi pada bayi baru lahir. Prevalensi CMV sangat bervariasi, yaitu antara 0,1 sampai 2,4% dari seluruh kelahiran hidup di dunia. Cukup tinggi ya. Dan terjadi pada 0,6 sampai 0,7 dari seluruh kelahiran hidup di negara maju. Jadi lebih rendah di negara maju. Masih di epidemiologi CMV. Pada negara yang memiliki sosial ekonomi yang baik ditemukan 60-70% dewasa dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif infeksi CMV. Angka ini meningkat kurang lebih 1% per tahun. Jadi lumayan sedikit menanjak. Sedangkan pada negara berkembang, populasi dengan infeksi CMV positif berkisar 80 sampai dengan 90%. Jadi lebih tinggi di negara berkembang kasusnya dibandingkan negara-negara maju. Ya mungkin negara-negara Afrika, mungkin negara Asia itu lebih tinggi ya dibandingkan negara Eropa atau Amerika. Nah, di Indonesia belum didapatkan data yang cukup mengenai prevalensi infeksi CMV pada populasi. Jadi belum ada laporan detail tentang kasus ini. Lanjut kita pindah ke struktur virus.
Perhatikan pada gambar tersebut ada gambar di mana di situ ada protein virus secara utuh, yaitu terdiri dari glikoprotein, DNA genom, kemudian ada envelope itu bagian luarnya yang menutupi, lalu ada tegumen ini melingkar, kemudian ada nukleokapsid. Jadi lapisannya ada 3 lapis ya di sini. Nukleokapsid yang mengelilingi DNA, kemudian ada tegumen lagi, lalu ada envelope. Struktur CMP terdiri dari bagian tegumen, kapsid, envelope yang kaya akan lipid. Virus mengandung genom DNA deoksiribonukleik asid, untai ganda berukuran besar. Mampu mengkode lebih dari 227 macam protein dengan 35 macam protein struktural dan protein non-struktural. Genom DNA dibagi menjadi 2 bagian unik yang dikenal dengan istilah unique short atau US dan unique long atau UL. Protein CMP dengan singkatan P itu untuk protein, kemudian GP atau G untuk glikoprotein, dan PP untuk fosfoprotein. Jadi sini protein yang mengandung gula, glikoprotein mengandung gugus fosfat, fosfoprotein. Lanjut kita pindah ke strukturnya masih di sini. Protein-protein tersebut dapat dijumpai pada bagian CMP seperti envelope. Sekurang-kurangnya ada 5 macam. Kemudian tegumen terdapat 5 macam yang paling imunogen serta paling banyak diproduksi. Kemudian serta kapsid yang juga ada 5 macam yang bersifat imunogenik. Jadi kalau dilihat di sini 3 lapis ini berarti ada 5 ada 15. Glikoprotein paling imunogenik pada envelope adalah glikoprotein B atau GB. Semua antibodi terbentuk bersifat neutralisasi terhadap semua protein imunogen ini, kecuali terhadap glikoprotein 48 dari envelope terbentuk awal. Jadi teman-teman bisa melihat di situ ya struktur virusnya. Ada GB di situ, ada membran, nukleokapsid, tegumen, kemudian GH. Ini adalah glikoprotein yang berperan dalam imunogennya di sini sebagai protein yang mampu merangsang pembentukan antibodi oleh host. Nah, kita pindah ke cara penularan. Infeksi CMP dapat ditularkan secara vertikal maupun horizontal. Penularan secara vertikal terjadi pada infeksi wanita hamil ke fetusnya. Jadi vertikal ini dari si ibu ke bayi yang dikandungnya. Artinya atas bawah ya di sini. Sementara penularan CMP secara horizontal terjadi dari satu orang ke orang lain. Jadi CMP ditularkan secara horizontal terjadi melalui cairan tubuh dan membutuhkan kontak yang dekat dengan cairan tubuh yang telah terkontaminasi CMP. Jadi di sini kemungkinan melalui salah satunya adalah sekret ya, karena cairan tubuh. CMP dapat ditemukan di dalam darah, urin, cairan semen, nah ini sperma ya, sekret serviks pada wanita, saliva, air susu ibu, dan organ yang ditransplantasi. Jadi penularannya secara horizontal ini pada individu dengan individu. Sementara secara vertikal itu ibu dan janin yang dikandungnya. Nah, kita lanjut di sini di transmisi pertama yaitu transmisi intrauterus. Transmisi intrauterus terjadi karena virus yang beredar dalam sirkulasi viremia ibu menular ke janin. Jadi melalui uterus di sini ya. Kejadian transmisi seperti ini dijumpai pada kurang lebih 0,5 sampai 1% dari kasus yang mengalami reinfeksi dan rekuren. Jadi infeksi ulang atau kambuh. Viremia pada ibu hamil dapat menyebar melalui aliran darah per hematogen. Jadi melalui aliran darah di sini kemudian
menembus plasenta lalu menuju ke fetus baik secara primer eksogen ya maupun pada reaktivasi. Jadi ada pengaktifasi ulang. Nah, lanjut lagi, sini kita pindah ke cara penularan di transmisi intrauterin di sini ya. Untuk itu terus infeksi rekuren endogen mungkin akan menimbulkan risiko tinggi untuk kerusakan jaringan prenatal yang serius. Jadi di sini yang intens kemudian tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada organ si bayi yang dikandung. Risiko pada infeksi primer lebih tinggi daripada reaktivasi atau ibu terinfeksi sebelum konsepsi. Jadi berbahaya sekali ya pada si bayinya. Infeksi transplasenta juga dapat terjadi karena sel terinfeksi membawa virus dengan muatan tinggi. Jadi masuk menembus plasenta di sini transplasenta. Lalu transmisi dapat terjadi setiap saat di sepanjang kehamilan. Namun infeksi yang terjadi sampai 16 minggu. Jadi di sini cukup lama juga bisa mungkin terjadi pada 16 minggu kehamilan. Kita pindah masuk ke cara penularan yang kedua, transmisi perinatal. Jadi transmisi perinatal terjadi karena sekresi melalui genital atau air susu ibu. Jadi si bayi ini ditularkan dia setelah dilahirkan. Jadi melalui sekresi genital si ibu mungkin pada saat persalinan atau air susu ibu yang diberikan kepada bayi. Sekitar 2-28% wanita hamil dengan CMV seropositif melepaskan CMV ke sekret cervix uteri. Jadi dilepaskan di cairan sekret di uterusnya. Dan vagina saat melahirkan. Jadi melepaskannya dan mungkin tertularnya si bayi ini pada saat kelahiran. Sehingga menyebabkan kurang lebih 50% kejadian infeksi perinatal. Jadi ini kejadiannya terjadi pada saat dilahirkan. Lanjut lagi kita pindah ke transmisi perinatal di sini. Transmisi melalui air susu ibu dapat terjadi karena 9-88% wanita seropositif yang mengalami reaktivasi biasanya melepaskan CMV ke ASI. Kurang lebih 50-60% bayi yang menyusui terinfeksi asimptomatis. Jadi terinfeksi tapi tidak memberikan gejala di sini. Bila selama kehidupan fetus telah cukup memperoleh imunitas IgG spesifik dari ibu melalui plasenta. Ini karena dia mendapatkan imunoglobulin G. Kondisi yang jelek mungkin dijumpai pada neonatus yang lahir prematur atau dengan berat badan lahir rendah. Jadi dia lahir rendah atau BBLR. Jadi dengan bayi BBLR ini bisa beresiko yang buruk terhadap infeksi dari CMV. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu transmisi postnatal. Transmisi postnatal dapat terjadi melalui saliva misalnya pada mainan anak-anak karena terkontaminasi dari pomitus. Transmisi juga dapat terjadi melalui kontak langsung atau tidak langsung, kontak seksual, transfusi darah, dan transplantasi organ. Ini bisa saja terjadi ditularkan pada postnatal setelah dilahirkan ya. Ada 3 jenis infeksi pada ibu hamil yaitu infeksi primer, reaktivasi dari infeksi laten, dan reinfeksi. Jadi di sini untuk infeksi primer, infeksi yang pertama kali terjadi dan didapat pada waktu bayi, anak, remaja maupun saat hamil. Jadi di sini primer itu awal terjadinya terkena infeksi dari CMV ini. Nah, kita masih di transmisi postnatal di sini ya. Infeksi CMV primer terjadi pada 0,15-2% dari populasi wanita hamil dan di sini pastinya ya
berisiko mengalami transmisi secara vertikal dari ibu ke fetus sebesar 30-40%. Jadi peluangnya cukup besar ya menginfeksi secara vertikal. Jenis infeksi berikutnya adalah reaktivasi atau infeksi rekuren. Jadi ini kambuh lagi, merupakan infeksi yang kembali aktif. Sedangkan reinfeksi adalah terjadinya infeksi berulang oleh si virus CMP dengan galur yang sama atau beda. Jadi terinfeksi kembali dengan jenis yang sama atau berbeda. Kondisinya dapat memacu terjadinya reinfeksi ini adalah karena kondisi imunokompromis, yaitu defisiensi imun. Misalnya pada penderita HIV, transplantasi dan kemoterapi, yang mana di sini imunokompromis ini sistem imunnya adalah lumpuh. Misalnya diberi kemoterapi sehingga sistem imunnya menurun, pada HIV ini defisiensi atau karena proses transplantasi. Nah, lanjut lagi kita masih di transmisi postnatal di sini ya. Reaktivasi dan reinfeksi sering bersifat asimptomatis dan menimbulkan gejala sisa atau sequel yang lebih sedikit dibandingkan pada wanita yang mengalami infeksi primer. Nah, transmisi intrauterin dapat terjadi karena virus dalam sirkulasi, yaitu misalnya viremia, ibu menular ke janin. Keadaan ini terjadi pada 0,5-1% kasus yang mengalami reinfeksi dan rekurens. Risiko infeksi primer lebih tinggi dibandingkan reaktivasi atau ibu terinfeksi sebelum konsepsi. Nah, kita lagi di sini kita masih di transmisi postnatal. Infeksi primer CMP pada individu imunokompeten biasanya asimptomatis atau kronik. Apabila di sini ya sistem pertahanan tubuh sedang tidak baik, maka akan menyebabkan sakit dengan gejala demam, pusing, dan radang tenggorok. Pada individu yang imunokompromis seperti pada pasien transplantasi organ, pasien transplantasi stem sel hemopoietik, pasien HIV, dan pasien dengan terapi obat penurun sistem imun, maka dapat menyebabkan penyakit yang berat dan angka kematian yang tinggi. Jadi orang-orang dengan sistem imunnya yang lumpuh atau dilumpuhkan ini berisiko terjadi hal ini. Lebih berat gejalanya dan menyebabkan mungkin terjadinya kematian. Nah, kita pindah ke siklus hidup dari virus CMP. Jadi perhatikan teman-teman di sini ya. Jadi ada hal di mana virion di sini virusnya terjadi proses pengenalan di permukaan, yaitu binding enzim release adsorption. Ini dia melepaskan supaya dia bisa masuk ke dalam dengan proses penetrasi. Setelah penetrasi, selubungnya akan dibuka atau uncoating. Lalu dia masuk ke inti di sini nukleus dan terjadi replikasi di dalam inti. Nah, apabila inti sudah dikendalikan, maka terjadi proses yang namanya assembly and maturasi. Jadi proses maturasi terjadi, menghasilkan virus-virus baru. Lalu di situ ada yang namanya release of new infective virion. Jadi melepaskan partikel-partikel virus baru hasil dari pembuatan di dalam sitoplasma sel host yang diserangnya. Nah, di sini ya kita jelaskan di sini replikasi virus CMP itu tergantung dari kemampuan untuk menginfeksi sel inang permasif. Suatu kondisi di mana sel tidak mampu melawan invasi dan replikasi virus. CMP menginfeksi sel dengan cara terikat pada reseptor pada permukaan sel inang. Ya, pada gambar dia mengenal dulu. Kemudian dia menembus sel membran, masuk ke dalam vakuola di sitoplasma, selubung virus terlepas, dan nukleokapsid cepat menuju nukleus sel inang, ya seperti sebagaimana pada gambar. Kemudian selubung virus terlepas dan nukleokapsid dengan cepat menuju nukleus sel inang. Nah, ini sudah terdua kali ini ya menembus.
Kemudian ekspresi gen immediate early ya di sini IE spesifik RNA. Jadi di sini gennya mengekspresi segera secara cepat ke RNA atau transkrip gen alfa terjadi setelah nukleus sel inang terinfeksi. Jadi nanti setelah terinfeksi tadi dia akan memerintahkan RNA melalui messengernya untuk melakukan transkripsi templatenya ya, membentuk mensintesa protein ya, virus de novo atau replikasi DNA virus. Jadi di sini pastinya sel inang itu akan diperintahkan untuk membuat mensintesis protein-protein yang diperlukan virus untuk membentuk virus yang baru. Lanjut lagi, ekspresi protein ini adalah esensial untuk ekspresi gen virus berikutnya, yaitu gen beta. Tadi alfa ya, yang menunjukkan transkripsi kedua dari RNA. Replikasi virus dan nukleokapsid dibentuk dalam nukleus, yaitu tempat selubung virus terdapat dalam sitoplasma. Nah, setelah lepas dari sel, virus dapat ditemukan dalam urin. Jadi menyebar ya, kemudian ditemukan dalam urin dan terkadang dalam cairan tubuh. Jadi ditemukan juga cairan tubuh. Cairan tubuh kan banyak ini, salah satunya misalnya cairan-cairan tubuh yang lain misalnya ya. Menyerap beta 2 mikroglobulin, suatu rantai sederhana dari kelas 1 molekul antigen leukosit manusia, HLA human leukocyte antigen. Jadi maksudnya dia menyerap ini, dia mempunyai tujuan untuk melindungi dirinya. Substansi ini melindungi antigen virus dan mencegah netralisasi oleh antibodi, akan meningkatkan infektivitas. Jadi dengan mengambil beta 2 mikroglobulin dia akan lebih infektif. Nah, kita pindah ke manifestasi klinis di sini. Infeksi primer sitomegalovirus dapat muncul dalam hitungan bulan ataupun tahun, tergantung dari kondisi sistem imun seseorang. Hal ini dapat terlihat dengan ditemukannya virus dalam titik 2 pertama air liur, kemudian urin, lalu sperma, cairan leher rahim atau vagina. Jadi dia berada di cairan-cairan tubuh. Ini sangat berbahaya sekali, misalnya terjadi hubungan seksual, maka terjadilah proses penularan. Nah, infeksi CMV kongenital bisa didapatkan melalui infeksi perinatal yang seringkali dijumpai prematuritas. Kemudian terjadi hepatosplenomegali, pembesaran hefar dan lien ya di sini. Kemudian neutropenia, penurunan neutrofil, limfositosis, peningkatan limfosit, dan trombositopenia, penurunan jumlah trombosit. Jadi gambaran darah rutinnya seperti itu ya tadi. Masih di manifestasi klinik di sini. Infeksi CMV juga dapat terjadi akibat transfusi darah, transplantasi jaringan, dan individu dengan imunokompromis. Nah, di sini pentingnya yang perlu digarisbawahi adalah transfusi, karena memang transfusi ini darah sebagai media yang paling efektif untuk penularan penyakit. Pada keadaan tersebut, manifestasi yang ditimbulkan lebih ringan daripada infeksi CMV kongenital yang didapat in utero. Jadi lebih ringan terjadi ketimbang yang didapat melalui si bayi fetus dalam kandungan ya, secara kongenital. Sebagian besar anak yang lahir dengan infeksi CMV kongenital tidak menunjukkan gejala asimptomatik saat lahir. Nah, jadi dia tidak menunjukkan gejala pada saat dia dilahirkan. Namun mungkin saja nanti setelahnya bisa terjadi gejala. Asimptomatis dalam hal tersebut didefinisikan sebagai terdeteksinya CMV di dalam cairan tubuh maupun anak dalam 3 minggu pertama kehidupan. Namun tidak menunjukkan kelainan
pada klinis. Jadi sebenarnya sudah memproduksi ya di sini, namun tidak memberikan gejala pada kelainan. Hasil laboratorium dan hasil pemeriksaan radiologi. Jadi di sini tidak terdeteksi secara ketiganya ini, klinis, lab, dan radiologi. Anak yang menunjukkan gejala infeksi CMV kongenital saat lahir hanya berkisar antara 7-10%, sedikit ya, jaundice. Jadi dia mengalami kuning 62%. Kemudian PTQ ada bintik-bintik perdarahan dan hepatosplenomegali, heparnya membesar, splenoliennya membesar. Ya kan? Kemudian limpahnya juga membesar. Jadi ada di sini 3 manifestasi klinis yang sering ditemukan sehingga disebut juga dengan trias infeksi CMV kongenital. Jadi ini bisa menjadi patokan. Nah, kita pindah ke gejala klinis. Adapun tanda gejala klinis infeksi CMV kongenital yang mungkin timbul antara lain kira-kira sebagai berikut. Yang pertama, bayi dilahirkan dengan berat badan yang rendah, BBLR. Bayi menderita kejang, pneumonia, dan tuli. Bintik-bintik keunguan kecil pada bayi. Kemudian demam, kehilangan selera makan, lalu kelelahan, lalu kelenjar getah bening membengkak. Jadi limpenya membengkak. Kemudian menderita diare, pneumonia, nyeri otot atau mialgia di sini dan sakit tenggorokan. Lanjut lagi, kita pindah ke diagnosis laboratorium. Untuk gold standar diagnosis infeksi CMV kongenital adalah isolasi atau kultur virus pada anak dalam usia 3 minggu pertama. Jadi menggunakan kultur modern atau kultur klasik. Nah, apabila kita dari kultur klasik yang diinfeksinya misalnya sel-sel monolayer, jadi sel-sel ini diinfeksi sehingga akan memberikan benjolan atau membesarnya sel dan intinya membesar. Kemudian ada bercak berwarna gelap seperti mata burung hantu. Sehingga pada kasus ini disebut dengan mirip dengan infeksi ini adalah infeksi burung hantu. Sampelnya diambil untuk isolasi virus berupa sampel urin, ya, saliva, seket cervicovaginal, cairan amnion, darah, dan cairan cerebrospinal atau cairan otak, ya, di sini bisa diambil. Kemudian pemeriksaan penunjang lain yang dapat dilakukan berupa pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction dari sampel urin atau saliva dengan sensitivitasnya 89% dan spesifisitas 96%. Nah, untuk pemeriksaan lain di sini ya menggunakan pemeriksaan berupa CT scan di sini, komputotomograf, lalu MRI, magnetic resonance imaging, kemudian amniocentesis dan USG, ultrasonografi antenatal. Jadi di sini perannya adalah peran dari radiologi selain dari peran laboratorium. Jadi keduanya ini apabila dikombinasikan itu akan meningkatkan sensitivitas, spesifisitas untuk diagnosis CMV ya pada penderita misalnya bayi atau ibu yang hamil ya. Nah, dengan berakhirnya diagnosis laboratorium dan diagnosis secara radiologi itu berakhir sudah materi kita dengan IMLTD cytomegalovirus. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.